Rumput. Pakai rumput. Ya, itu sih Pak. Seekor sapi yang akan disembelih mengamuk dan mengejar warga di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sapi tersebut menyeruduk sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga rusak dan hancur. Sejumlah warga ketakutan dan berlarian saat seekor sapi tersebut lepas. Baru sampai mau diikat, dia udah ngamuk. Langsung mau nyeruduk yang nganterin sapi itu. Makanya langsung dilepas, larinya langsung lari. Nyeruduk motor, pertama nyeruduk motor PRT, baru kesini belok, motor ini yang... Sapi yang lepas dan mengamuk sempat berlari ke jalan raya, namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Tidak ada korban atas kejadian ini, namun sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan akibat diseruduk sapi. Sementara itu di Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, seekor sapi lepas saat akan disembelih berlari lebih dari 2 km ke jalan raya hingga masuk ke perkampungan dan menyeruduk 2 anak kecil. Diketahui sapi berlari ke jalan raya hingga sempat terjatuh menabrak pembatas jalan. Jadi kita sudah sampai sini dan kemudian lari karena mungkin banyak orang, sapinya juga panik. Ada 2 korban anak-anak, yang satu perempuan luka ringan ya, lecet, sama memar, yang satu anak laki-laki kelihatannya cukup serius, tadi dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Akibat sapi lepas dan mengamuk tersebut, 1 korban anak laki-laki dilarikan ke rumah sakit dan 1 korban anak perempuan dirawat secara pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melaksanakan Salat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki Ibtu Rudiana sebagai pelapor. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali karena iNews Pagi kembali hadir di hari kedua Idul Adha ya Galuh ya. Dan siap melengkapi informasi Anda pemirsa di pagi hari ini. Baik, Bayu dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pembagian daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Grobogan, Jawa Tengah ricuh. Ya, warga yang menunggu sejak pagi hari memaksa masuk ke dalam ruangan panitia kurban untuk meminta petugas memberikan daging kurban. Puluhan warga yang telah menunggu di halaman Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak pagi langsung merangsek ke pintu depan ruangan panitia kurban.
Mereka meminta jatah daging kurban kepada panitia. Namun panitia kurban langsung hadang dan membubarkan mereka karena stok daging sudah habis dibagikan kepada warga yang memegang kupon daging kurban. Sementara mereka tidak membawa kupon saat mengantri. Warga yang tidak kebagian kupon mengaku kecewa telah mengantri seharian dan tidak kebagian daging. Satu, Pak. Satu aja, satu kupon. Iya. Bawa anak 2 dapatnya 2. Kan 3 orang. Dapat 2 kupon. Tadi ikut ngantri juga di sini? Ikut sholat id di sini. Enggak dapat. Tadi nunggu di Perudal lama banget. Katanya jam 1 selesai. Dari jam 8. Tahu-tahu sampai jam 3 katanya. Udah keluar dulu lah. Tapi lemes. Nah, dari kesini tadi juga nggak bawa kupon? Belum. Jam 6 udah telat. Berarti tadi sudah kemana saja? Tadi kan kesini atau ke sana Perudal. Udah ini nunggu di sana. Apa mau nunggu di tempat lain kan takut ntar apa gak dapet di situ loh. Pengurus masjid dan panitia kurban kemudian menutup pintu kantor dan meninggalkan mereka yang masih nekat menunggu di depan pintu kantor panitia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Sebarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung khidmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id di kawasan Simpang 5 Semarang berlangsung Senin pagi yang dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri, Iriana Joko Widodo. Selain itu nampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan sholat Id pun berlangsung khidmat. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya hewan kurban tersebut akan disembelih pada esok pagi dan didistribusikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat menyapa dan bersuah foto bersama warga. Pemirsa, Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di masjid yang berada di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Idul Adha tahun ini. Prabowo juga berkurban ratusan ekor sapi yang dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Nurul Watan dan berada di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut melakukan sholat Id di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut melakukan sholat Id di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa. Pelaksanaan sholat dimulai pukul 7 pagi. Diketahui pada momen Idul Adha kali ini, Prabowo membagikan sebanyak 38 ekor sapi ke warga sekitar Hambalang. Selain itu, Prabowo juga berkurban 145 ekor sapi yang dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menunaikan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Surakarta. Para pemain timnas U16 yang akan berlaga pada Piala AFF juga ikut sholat Id bersama. Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama timnas U16 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat bersama putra sulungnya Jan Etes Rinarendra. Bertindak sebagai imam sholat Kiai Haji Muhammad Muhtarom dan sebagai khatib Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta Hidayat Maskur.
Dalam khotbahnya, Hidayat berpesan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk tidak hidup secara berlebihan atau boros. Timnas hari ini bergabung untuk sholat Id di sini, berkorban juga di sini. Ini luar biasa sekali. Kami dari Pemkot Solo, dari masyarakat Kota Solo mendukung penuh Timnas yang nanti diawali di hari Jumat ya, pertandingan dengan Singapura. Semoga pertandingan berjalan dengan baik, kita bisa meraih skor yang maksimal. Saat ini Timnas U16 tengah berada di Kota Solo untuk mengikuti pemusatan latihan menghadapi Piala AFF U16. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunaikan sholat Idul Adha dan berkurban di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Id di Lebak Bulus, Jakarta dan menyembelih langsung sapi korbannya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salaman, Sleman, Yogyakarta. Ganjar bersama istri dan anaknya berbaur bersama warga dan menunaikan sholat Id serta menyimak khutbah dengan hikmat. Mantan calon presiden di pemilu 2024 ini juga menyerahkan seekor sapi untuk dikurbankan melalui Masjid Salaman. Tolong semua petugas selawat. Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan keluarga menunaikan sholat Id di dekat rumahnya di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies juga menyempatkan bercengkrama bersama warga. Di momen Idul Adha ini, Anies berkurban 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1 ton. Anies bahkan menyembelih langsung sapi kurban miliknya yang menjadi tontonan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga sholat Idul Adha di lokasi wisata Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Sementara di Bandung, ribuan jemaah memadati lapangan Gasibu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Allahu Akbar. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur berlangsung khusyuk dan hikmat. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7 pagi dan sudah menjadi tradisi warga mengambil tempat di Jalan Raya Jatinegara. Tahun ini jumlah jemaah yang menggelar sholat di tempat ini diperkirakan mencapai 10.000 orang. Allahu Akbar. Ribuan warga mengikuti sholat Idul Adha di lokasi wisata Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Warga diizinkan masuk secara gratis tanpa dipungut biaya tiket oleh pihak pengelola. Usai menunaikan sholat Id, warga langsung memanfaatkan momen ini untuk berwisata dan bermain bersama anggota keluarga lainnya di Kebun Raya Bogor. Sementara itu ribuan warga memadati area Gazebo Kota Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Warga antusias menjalani sholat Idul Adha di lapangan terbuka. Begitu juga dari khotib dan imamnya ya cukup bagus lah, enak gitu buat ikut sholat ini jadi hikmat. Ini sengaja datang dari mana, Mbak? Iya, sengaja datang dari Kabupaten Bandung buat kesini gitu. Waktu pas pengumuman khotib sama imam udah lihat gitu, oh bagus gitu, jadi kesini. Pada kesempatan ini, Pemprov Jawa Barat juga memberikan hewan kurban sebanyak 17 ekor sapi dan domba sebanyak 23 ekor. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Di Kota Malang, Jawa Timur, pemirsa, tradisi arak-arakan digelar untuk merayakan Idul Adha. Sementara di Probolinggo, hewan kurban diarak sambil mengenakan kalung bunga. Usai salat Idul Fitri, ratusan warga di Kidul Pasar, Kota Malang, Jawa Timur antusias menyambut arak-arakan hewan kurban.
Mereka berjalan kaki sambil mengerek 80 ekor kambing dan 4 ekor sapi mengelilingi kampung dengan aneka hiasan dan spanduk. Arak-arakan ini adalah tradisi turun-temurun yang rutin digelar sebagai lambang pentingnya berkurban bagi umat Muslim. Untuk bentuk syiar dari teman-teman kita pasar ya, terutama untuk generasi penerus yang mudi-mudi juga. Jadi melanjutkan tradisi dari yang tua-tua, mungkin ini bentuk dari melanjutkan tradisi dan syiar agama kami. Sementara itu di Kampung Sentono, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur digelar tradisi kirap hewan kurban. Hewan yang hendak disembelih diarak sambil diberi hiasan kalung bunga dan ditutup kain putih. Dengan iringan takbir dan sholawat, hewan diarak ramai-ramai oleh warga dan pemilik hewan yang berkurban. Tradisi arak-arak atau kirap hewan kurban merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh warga Madura dan hingga kini masih bertahan. Tradisi ini karena kita masih ada ikatan dengan keturunan darah etnis Madura. Jadi ini diartikan atau diberi nama tradisi kurbanan. Dari Malang dan Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggerebek tempat penyimpanan uang palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dari tangan 3 tersangka, petugas mencita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar. Inilah penampakan uang palsu pecahan 100.000 yang diduga mencapai miliaran rupiah yang digerebek oleh Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari sebuah ruko di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp22 miliar, alat pencetak uang dan alat penghitung uang sebagai barang bukti. Petugas juga terus memeriksa intensif 3 orang tersangka yang berinisial M, YA, dan FF di Polda Metro Jaya, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Berkat kesigapan dan kecepatan dari rekan-rekan Subdit Ranmor di Treskrim Polda Metro Jaya, tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada Rp22 miliar uang palsu. Para tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pembuatan uang palsu dan menguasai uang palsu dengan ancaman pidana maksimal selama 12 tahun penjara. Dari informasi yang beredar, petugas sedang melacak lokasi pembuatan uang palsu yang disebut-sebut berada di daerah Jawa Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap kurir narkoba di Batu Bara, Sumatera Utara. Dan dari tangan pelaku, pemirsa, polisi menyita ratusan gram sabu, pemirsa. Dari mana kau bawa? Dari Aceh mana? Aceh Timur. Ini dari Tasmin ya. Adik warga Aceh Timur ditangkap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan 50, Batu Bara, Sumatera Utara karena membawa paket sabu. Pelaku mengaku membawa paket sabu sebanyak 375 gram dikemas rapi dengan lakban dalam tas yang dibawa. Ini 4 on ya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 2 kali membawa paket sabu ke Jambi, namun kali ini gagal. Pelaku mendapat upah Rp20 juta untuk sekali pengiriman. Mau diantar kemana? Jambi. Ke Jambi. Berapa upahnya sama kau? 20. 20 apa? 20 juta kalau sampai di Jambi. Udah berapa kali main? Berapa? 2 kali. Kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 375 gram. Itu yang dibungkus dalam satu kertas karton yang dimasukkan ke dalam tas. Jadi
beliau informasinya ingin mengedarkan di wilayah hukum Polres Batubara. Polisi kini mengejar bandar narkoba yang sudah diketahui identitasnya dan memberikan paket sabu kepada pelaku. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli Felka, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikutnya kita masuk ke informasi dari Tanah Suci di mana hujan deras saat lempar jumroh di Mina membawa berkah bagi ribuan jemaah haji. Cuaca panas terik seketika berubah sejuk hingga menghilangkan lelahnya para jemaah. Langit berubah mendung dan hujan membawa ketenangan bagi jutaan jemaah dari panas gurun saat lempar jamrah di Mina, Arab Saudi. Ibadah ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan haji bagi mereka yang datang pada masa awal berhaji. احنا كسعوديين متعودين بفضل الله والعرب، بس حجاج الخارج ما يتحملون هذه الحراره فنسعى باعطائهم العصيرات والثلج والماء وتخفيف عليهم درجات الحراره باذن الله، والحمد لله تيسير من الله، اللهم لك الحمد. Hari kedua lempar jamrah dilakukan para jemaah pada Senin dini hari untuk menghindari panas terik. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyebutkan suhu mencapai 48 derajat Celcius di Makkah dan tempat-tempat suci di dalam dan sekitar kota Makkah. Lebih dari 2.760 jamaah menderita sengatan matahari dan tekanan panas atau heat stroke pada hari Minggu. Setelah wukuf di Arafah dan Mabit, murur di Musdalifah, gelombang jemaah haji berdatangan di Mina untuk melempar jumroh. Berjarak 7 km dari maktab di Mina, ribuan jemaah berbondong-bondong menuju ke Jamarat untuk melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Melontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji sebagai simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil ula, wusta, dan akobah sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, jemaah mabit atau bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir serta berdoa. Pengalaman saya beribadah di kota Mina ini sangat banyak terharu, yang bisa alhamdulillah bisa berdoa lama di sini, dan saya lihat di sini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar, tapi ya saya sendiri di sini yang bisa berdoa lama di sini, bisa teman-teman yang lain dan melempar jumroh, akobah untuk yang kedua kalinya ini mabit di sini. Jemaah Haji Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu yang telah ditetapkan Kementerian Agama demi ketertiban dan keselamatan agar tak berdesakan dengan ribuan jemaah lainnya. Waktu melontar jumrah tersebut diantaranya tengah malam hingga pukul 5 pagi atau pada sore hingga malam hari. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Jelang kepulangan jemaah haji secara bertahap, penimbangan koper bagasi mulai dilakukan. Berat koper bagasi jemaah dibatasi maksimal 32 kg. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Penimbangan koper bagasi jemaah sudah mulai dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Berat maksimal koper jemaah yang diizinkan adalah 32 kg. Penimbangan koper bagasi lebih awal dilakukan pada 7 kelompok, di antaranya kloter 1 sampai 5 embarkasi Solo dan kloter 1 embarkasi Banjarmasin hingga kloter 1 embarkasi Makassar. Berdasarkan aturan maskapai penerbangan, jemaah haji juga dilarang membawa air zam-zam kemasan di dalam koper. Nantinya jemaah akan mendapatkan jatah 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Tanggal 21 kita adalah check out dari sini jam 7 menuju ke Madinah karena kita pulang adalah melalui Bandara Madinah. Dan take off-nya tanggal 21. Take off-nya kita tanggal 22. Ya, take off.
Akhirnya kita tanggal 22 jam 7.30 dari Bandara Madinah, dan insya Allah direncanakan nanti sampai di Solo itu adalah jam 1 malam dini hari, dari Ahad dini hari. Sementara itu beberapa jemaah memanfaatkan waktu yang ada untuk berbelanja oleh-oleh. Bahkan di antaranya bisa menghabiskan uang hingga jutaan rupiah dalam sekali belanja. Lebih kuatnya. Itu rencananya mau dikasihkan siapa aja Bu oleh-oleh? Itu yang masak-masak, saudara-saudara, berdoa, setiap malam Jumat yasinan, mujadah, itu kan harus dikasih. Terima kasihnya kalau uang itu ya enggak anu toh. Ya Coklatnya berapa? Coklatnya berapa kilo? Coklat? 6 kilo. Setelah proses penimbangan, koper bagasi jemaah akan disegel dan dibawa terlebih dahulu. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Sakatata laporkan ayah Eki Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.